Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyarata. Itu ya. Wal maqalatus salisata asyarata. Dan maqalah yang ke-13 anil Husnil Hasnil Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri itu sangat terkenal sekali, itu era tabi'in. Era tabi'in itu sangat terkenal sekali. Kurang lebih tahun 300-an ya beliau hidup itu. Sangat terkenal sekali. An Hasnil Basri radhiyallahu anhu. Dari Hasan Basri, semoga meridhai Allah kepada Hasan Al-Basri. Wahwa dan adapun Hasan Basri min akabirit tabi'in dari golongan terbesar dari ahli tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah generasi ketiga, generasi kedua ya, generasi Nabi itu sahabat, yang kedua tabi'in. Ini kurang lebih tahun 250-an 300 lah beliau itu hidup. Ini sangat terkenal beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi golongan tabi'in itu salah satunya yang sangat terkenal itu adalah Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan man la adabalahul la ilmalahu wa man la sabrolahu la dinalahu. Man orang la adaba yang tidak mempunyai adab. Adab kalian udah tahu belum? Adab itu tata krama, sopan santun, itu namanya adab. Budaya ya, samping itu ada budaya, itu masuk juga ke adab. Kalau kalian kuliah sastra Arab itu masuknya fakultas adab. Di sana dipelajari tata krama budaya orang-orang Arab. Man orang la adaba yang tidak mempunyai adab, lahu maka kepada man, lahu pada man. Jadi lahu pada man orang yang tidak mempunyai adab ma'allahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Jadi tidak mempunyai adab kepada Allah Ta'ala maksudnya, wa ma'al khalqi, dan tidak mempunyai adab bersama makhluknya Allah Ta'ala. Jadi sesama manusia, dengan binatang ya, dengan binatang pun kita harus ada adab ya. Makanya disebutnya khalqi, makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi sesama makhluknya Allah aja, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, itu juga kita harus punya adab. Kalau orang tidak punya adab baik pada Allah maupun ke makhluknya Allah, bagaimana kata Hasan Al-Basri? La ilma lahu, la ilma maka tidak ada ilmu, lahu baginya, yu'tadu yang dianggap, bihi dengan ilmunya. Jadi walaupun ilmunya pintar, setinggi langit, pandai sekali, cerdas sekali, kalau adabnya nggak punya, menurut Imam Hasan Al-Basri itu tidak dianggap mempunyai ilmu. Nah, itu khalqi itu makhluk Allah, sesama manusia ya, paling utama. Dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup, nah, kita harus mempunyai adab. Karena apa? Karena termasuk khalqillah. Jadi nggak dianggap. Menurut Imam Hasan Al-Basri, pintarnya kayak apapun, kalau nggak mempunyai adab, itu tidak dianggap mempunyai ilmu. Waman dan orang, la sobro yang tidak sabar, man ya orang yang tidak sabar, lahu bagi man. Jadi orang yang tidak sabar, ala tahamilul bahaya, atas menanggung cobaan, wa adzal khalqi dan gangguan makhluk,
wa ala masyaqqati istinabil ma'asi, dan atas beratnya menjauhi barang maksiat. Jadi orang yang tidak sabar menghadapi cobaan sesama makhluk, menghadapi cobaan beratnya meninggalkan barang maksiat. Wa ala adail faraidi, dan atas mendatangi kewajiban. Kalau orang yang tidak sabar mendatangi kewajiban, menjauhi barang maksiat, menerima cobaan sesama makhluk, terutama kalian ya. Di pesantren ini banyak cobaan. Cobaan itu datangnya dari siapapun. Dari Bu Haji, dari Ustadz Jupri, dari bapak, sesama teman. Ya kadang-kadang karakter kita nggak cocok. Kalian nggak cocok dengan karakter guru, mungkin yang kalian anggap galak atau apa. Itu namanya cobaan. Kalau kalian nggak sabar, kata Imam Basri, Hasan al-Basri, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian harus sabar. Kalau kalian tidak sabar, kata Imam al-Basri, Hasan al-Basri, la dinalahu, maka tidak ada baginya itu agama. Jadi kalau kalian nggak sabar menghadapi cobaan, beratnya meninggalkan barang maksiat, beratnya mendatangi sesuatu kewajiban, berarti kalian tidak beragama. Kata siapa? Kata Syekh Imam Hasan al-Basri. Ya cobaan ya, kalian tuh mau nggak mau ya, di taklim yang bab awal itu dijelaskan kalian nggak cocok sama guru ya. Mungkin guru itu tidak menjadi tipemu, mungkin galak atau penyampaiannya dalam menjelaskan sesuatu ilmu itu kurang berkenan di hatimu, nggak cocok. Kalian harus sabar. Yang penting guru itu memberikan ilmu aja kepadamu, itu prinsip. Segalak apapun, sebaik apapun, kalian nggak boleh memilih. Oh, saya pilih guru yang ini, nggak boleh. Selama guru itu mau masih ngajar, kalian harus sabar. Walaupun kalian itu tidak cocok akan karakternya, karakter gurumu. Ya siapapun, termasuk bapak. Kalian nggak cocok dengan karakter bapak, kalian harus sabar. Selama bapak masih mau ngajar ngaji, kalian harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, kata Imam Hasan al-Basri, ini tabiin yang luar biasa loh. Karangannya banyak sekali, ya, dan beliau termasuk kiblatnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tasawuf, di bidang sufi. Itu yaitu Hasan al-Basri dan Imam Junaid al-Baghdadi. Itu tasawufnya itu luar biasa. Jadi kalau kalian nggak cocok sama guru, sama teman, sama siapapun, ya selama kalian yang menuntut ilmu, ya mau nggak mau harus cocok sama guru itu. Walaupun karakternya tidak mencocoki di hatimu, kalian harus sabar. Kalau kalian nggak sabar dengan menghadapi guru, menghadapi teman, ya cobaan teman sesama makhluk, menjalankan kewajiban, kalian dianggap tidak beragama. Itu menurut Imam Hasan al-Basri. Padahal sebaik-baik generasi itu kan generasi Rasulullah dan sahabat. Setelah itu tabi'in. Tabi'in itu masih terjaga karena apa? Beliau masih mendapatkan ilmu langsung dari sahabat. Sedangkan sahabat itu mendapatkan ilmu langsung dari malaikat Jibril dan Nabi. Jadi luar biasa. Luar biasa sekali. Sebaik-baik generasi ya setelah Nabi dan sahabat ya tabi'in. Kalian dianggapnya tidak beragama itu kalau kalian nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. La dinalahu, jadi tidak mempunyai agama baginya. Ya tadu yang dihitung bihi dengan orang yang tidak sabar tadi. Waman dan orang. La waro'a yang tidak wiroi, tidak warok, tidak hati-hati, tidak penuh sopan santun. Lahu maka baginya, kalau orang yang tidak hati-hati, tidak warok, tidak mengenal sopan santun, bagaimana menurut Imam Basri? Ini tafsiran Imam Nawawi al-Bantani anil maharimi. Kalau kalian tidak hati-hati ya terhadap anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubuhati, dan hal-hal yang subhat, yang tidak jelas hukumnya, apakah halal, apa haram. La zulfa maka tidak ada lahu baginya
La zulfa, tidak ada kedekatan lahu baginya. Jadi kalian itu tidak dianggap tidak dekat kalau tidak hati-hati terhadap barang yang haram, barang yang subhat. Kalau kalian tiba-tiba pakai sabun punya teman, itu kan termasuk subhat, ya. Termasuk subhat kalau di pesantren. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau kita pakai milik orang lain tanpa izin itu udah haram. Ya. Tapi biasanya kalau di pesantren itu nggak jelas lah, subhat. Karena apa? Ya kalau haram semua, misalkan pakai sendal temen, ya. Sendal teman kalian parkir di dekat dapur, kalian tiba-tiba pakai aja. Nah, itu halal atau haram kan nggak jelas. Itu termasuk subhat. Kalau dikatakan haram, udah tersedia di situ, nah, dia disediakan di situ. Tapi kalau dikatakan halal, kok nggak izin sama yang punyanya. La zulfa, tidak dianggap dekat lahu baginya. Dekat ke siapa? Aila martabata. Aila martabata artinya tidak dekat terhadap pangkat derajat. Ya kalau orang memakai milik orang lain itu kan ya remeh ya. Nah, itu diremehkan oleh orang lain. Berarti kalian tidak didekatkan pada pangkat. Kalau orang sering gosop itu meminjam barang orang lain tanpa izin, itu disebut gosop. Ya, kalau orang yang hobinya gosop ya nggak dianggap lahu baginya indallahi di sisi Allah, wala qurbadatan tidak dianggap dekat lahu bagi orang yang tidak hati-hati terhadap barang yang haram dan subhat minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jelas ya, harus hati-hati. Nah, dan Allah Ta'ala itu berarti beliau ini pakai dasar, bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara. Imam Hasan Al-Basri itu pasti ada dalilnya. Jadi kalau kalian ingin dihargai orang, ya kalau pakai barang orang lain yang ngomong. Ya, tapi kadang-kadang di pesantren susah. Nah, kita keluar dari arah dapur, sendal kita di musola, ya kita mau pakai ya yang ada, ya biasanya gitu. Tapi biasanya kalau di pesantren hal-hal yang gitu itu yang punyanya sudah menghalalkan. Ya kecuali kalau mau dipakai jauh lama itu baru minta izin ya. Kalau di lingkungan biasanya lingkungan pesantren yang dipakai itu biasanya sudah saling menghalalkan. Kecuali kalau sabun ya, sabun odol itu bahkan menyebabkan berkurang. Lebih baik kalian ngomong. Kalau kalian hati-hati terhadap barang yang haram dan subhat, kalian nanti akan diberikan kepangkatan oleh Allah, akan diberikan kedekatan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-14. Ruya telah diriwayatkan anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki min bani Israila, dari bani Israel. Ada seorang laki-laki dari bani Israel kharaja keluar ila bil ilmi, kharaja keluar ila bil ilmi untuk mencari ilmu. Nah, jadi ada seseorang bani Israel keluar dari rumah itu untuk mencari ilmu. Fabalago maka nyampe berita itu ya, ada berita itu nyampe. Zalika yang demikian itu berita dari nyampe nabiyahum kepada nabinya alaihissalam, artinya nabinya orang banyak. Siapa? Yakni alaihissalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki dari Bani Israel keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Nah, dengar Nabi itu, Nabi Muhammad dengar. Lantas apa? Faba'atha maka mengutus Nabi ilahi kepada laki-laki Bani Israel tadi yang akan mencari ilmu. Fa'atahu maka mendatangilah utusan tersebut. Fa'atahu maka mendatangilah Nabi. Fa'atahu maka mendatangilah kepada laki-laki Bani Israel tadi alaihissalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendengar, lantas Nabi Muhammad mendatangi
pada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mau mencari ilmu. Fakola maka bersabda Nabi alaihissalam, berarti Nabi Muhammad SAW, lahu kepada laki-laki keturunan Bani Israel tadi, ailidhalika, tentang hal tersebut, ar-rajulu laki-laki, ya, tentang hal tersebut katanya dengar mau keluar dari rumah mau cari ilmu. Akhirnya Nabi mendatangi. Ya fata, lantas Nabi bersabda, ya fata wahai pemuda, ini masih muda, ya, masih remaja lah. Ya fata wahai pemuda, ini u'idzuka, ini sesungguhnya aku Rasulullah Nabi Muhammad, u'idzuka menasehatimu bisalasin dengan 3 hisolin perkara. Akhirnya apa? Nabi mendatangi memberikan nasihat dengan 3 perkara. Jadi di mana-mana namanya nasihat itu mau'idhah, u'idzu. Ya, mau'idhah hasanah. Bukan apa yang satu lagi itu tausiah. Nah, kalau tausiah wasiat itu untuk orang yang mati itu salah kaprah. Itu salah kaprah. Biasanya itu dibudayakan itu oleh orang PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Berikutnya tausiah dari Ustadz Anu. Nah, tausiah. Bahasa agama dimanapun itu mau'idhah, mau'idhah hasanah. Tapi ya nggak apa-apa pakai tausiah, ya nggak apa-apa wasiat. Tapi wasiat itu biasanya umumnya digunakan untuk orang mati atau untuk orang khutbah. Hanya 2. Jadi di kitab-kitab apapun tausiah ya wasiat itu untuk orang mati, yaitu boleh wasiat atau khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi kalau untuk bahasa umum itu ya mau'idhah hasanah. Jadi mau apa? Menasihati dengan 3 perkara kepada orang laki-laki Bani Israel tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fata wahai pemuda, ini sesungguhnya aku Rasul, u'idzuka menasihatimu bisalasi khisolin dengan 3 perkara. Fiha di dalam 3 perkara itu, yakni ilmul awwalina wal akhirin, ilmu yang pertama kali dan yang terakhir kali. Yakfika, artinya akan mencukupi bagimu, zalika yang demikian itu, yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama apa? 3 perkara itu. Khof takutlah Allahu kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah dinasihati. Fisirri dalam keadaan sunyi, wal alaniyati dalam keadaan rame. Yang pertama, ya, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, dah tak kasih nasihat, nggak usah pergi awalnya sampai akhirnya. Pertama, takutlah kepada Allah dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan rame. Au fi halin, atau dalam keadaan al-khofai, artinya dalam keadaan sepi, anin nasi, dari manusia. Jadi kalau kalian nggak ada orang pun harus tetap takut kepada Allah. Sehingga kalau di kamar ada uang tercecer, ya itu kalian tidak ada mempunyai niatan untuk memiliki. Ambil, umumkan siapa yang uangnya jatuh, walaupun tidak ada orang. Walaupun yang punyanya nggak ada, kalian pengen mandi, sabun mandi kalian kehabisan, ya ngomong. Pergi ke kamar, kalau yang punyanya tidur ya ngomong. Itu namanya takut kepada Allah. Dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan rame. Fi halil, artinya fi halil khofai, di dalam keadaan takut, anin nasi, dari manusia. Wa fi halil zuhuri, dan dalam keadaan terang benderang. Zuhur itu kan terang. Artinya apa? Ya orang banyak, ada orang banyak. Indahum, di sisi mereka. Dalam keadaan sunyi, dalam keadaan banyak orang, kalian tetap takut, menjaga. Kalau yang haram harus tetap dijauhi, yang halal harus tetap segera dilaksanakan. Yang kedua, wa amsik, dan jaganlah
Wa amsika ini arti asli apa namanya lafalnya itu wa amsika. Jadi kalimat fi'il amar zamirnya untuk kamu ka, tapi karena ini untuk ini ya wa amsik dibacanya. Wa amsik dan jagalah, wa amsik dan jagal. Oh ini bukan zamir kanya ini. Ini amsaka yumsiku imsakan. Jagalah. Jadi imsak puasa itu imsak itu berarti menjaga. Menjaga untuk tidak makan itu imsak. Wa amsik dan jagalah lisanika lisanmu anil khalqi dari makhluk dijaga ya, siapapun ya makhluk itu ya manusia tumbuh-tumbuhan binatang la tadhkurhum janganlah kalian tuh menyebut di depan mereka maksudnya ya di kalangan orang banyak di kalangan makhluknya Allah. Kalian itu jangan menyebut lesanmu itu illa bi khairin kecuali dengan menyebut kebaikan. Jadi kalau di lingkungan orang banyak, di lingkungan makhluk, misalkan kalian nanti udah kaya raya punya binatang piaraan sapi, nah kalian itu nggak boleh mengata-ngatai itu walaupun sapi ya, walaupun sapi itu nggak boleh karena makhluk di sini judulnya makhluk itu termasuk sapi. Nah, termasuk tumbuh-tumbuhan ya makanya kalau bapak itu kalau dengan tumbuh-tumbuhan itu penuh kasih sayang kalau mau ngambil buahnya izin nah, pohon mangga buahmu saya petik ya ikhlaskan ya yang berkah untuk saya kalau mau motong dahannya pohon mangga dahanmu saya potong ya nah, itu karena ini mengganggu atau dibutuhkan atau supaya kamu tumbuh dengan peramajaan bicara dengan sesama makhluk Allah. La tadhkurhum illa bi khairin kecuali yang baik-baik ya, walaupun dengan binatang nggak boleh sapi lu ya, itu udah tahu sapi dikatain sapi lu ya. Karena sapinya misalkan nggak nurut itu kalian marah sapi lu atau apalah kerbau lu ya. Dengan niat sabun ngata-ngatain jelek itu tidak boleh. Yang pertama apa? Takut kepada Allah. Yang kedua hendaklah bicara dengan yang baik-baik. Kama kolu seperti halnya yang diucapkan seperti halnya yang diucapkan man orang ghorbala yang mencari-cari kesalahan seseorang annasa manusia nakholuhu kesalahan orang lain ya seperti contohnya itu kita ngomongin itu apa? Ghibah itu apa? Bahasa ini apa ghibah itu? Ya ngobrol ya. Menggunjing ya itu. Mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing itu termasuk nggak boleh. Walaupun orangnya nggak ada, walaupun orangnya nggak dengar, itu tidak boleh. Apalagi ngata-ngatain langsung orang yang nggak ada aja kita gunjingin menghibah itu nggak boleh apalagi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wangdur dan lihatlah khobzaka khobzaka makananmu khobzaka hidanganmu alladzi taquluhu tatkala kamu memakannya alladzi taquluhu yang kamu makan hatta yakunu sehingga ada aidzalikal khobzu artinya hidanganmu minal halali dari hal-hal yang halal fahina izin maka tatkala takuluhu kamu memakan hidangan wa illa fala takuluhu atau kecuali kalian tidak memakannya. Jadi ini maksudnya ya makananmu itu harus yang halal-halal. Kalau yang nggak halal jangan kalian hidangkan, jangan kalian makan. Maksudnya itu. Jadi yang pertama tadi apa?
nasihat Nabi terhadap orang laki-laki Bani Israel? Takut kepada Allah. Lesannya mengatakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, hidangannya hal-hal yang halal. Famtana'a maka mencegah. Famtana'a maka mencegah Al-fata pemuda laki-laki dari Bani Israel tadi anil khuruji dari keluar rumah, maksudnya akhirnya nggak jadi pergi ila baladi akhara ke negara lain, ke kota lain. Balad itu biasanya negara, tapi orang Arab itu biasanya dulu kalau di bepergian antar kota itu disebutnya juga bilad, padahal hanya kota ya. Jadi tidak jadi laki-laki dari Bani Israil itu keluar dari rumah illa baladil akhara, ke kota yang lain, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Ya, di situ udah ada Nabi kok mau keluar kota mencari ilmu. Nah, sumbernya ilmu kan Nabi, makanya Nabi buru-buru mendatangi laki-laki Bani Israil itu memberikan ilmu ya. Makanya kalau kalian nanti alim alamah ya, pintar, mempunyai ilmu, nah, ya kayak bapak ini jauh-jauh ya datangi ke pesantren ngajar ke kalian, berarti Nabi, mengikuti Nabi. Jadi Nabi itu selamanya nggak menunggu, tapi menjemput bola, mendatangi umatnya untuk belajar agama Islam. Ya kalau perlu dijemput bola ya bapak yang datang. Nah, suatu saat ada santri yang datang. Santri kan bukan hanya kalian, ya. Santri itu banyak, ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu datang ke rumah bapak, tanya ini, tanya itu. Jadi kalau memang diperlukan datang, nanti kalian itu kalau udah alim alamah, dewasa, tua, ya mempunyai ilmu, ya perlu datang ke pesantren sini, ngajar di alma mater, ya itu perlu. Jadi jangan kalian fanatik itu, wah pokoknya yang mencari ilmu harus datang ke saya, enggak juga. Nah, contohnya Nabi, ini hadis ya. Nah, hadis Nabi itu Nabi yang mendatangi, dengar gitu datangi ke rumahnya. Ya kalau bahasa kita, kamu benar mau keluar kota cari ilmu, iya Rasul, ya udah. Akhirnya Rasul yang mengajarkan. Akhirnya Bani Israel laki-laki tersebut tidak jadi keluar kota untuk mencari ilmu, sadar bahwa sumbernya ilmu itu ada di depannya, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.